Ringgit Malaysia jadi raja Asia, rupiah melemah di 3 terbawah. Terus kalian bilang, ngapain? Kacau banget ya, ringgit Malaysia sudah mencapai rekor terbaru lagi Rp4.500 per ringgit. Karena investor asing itu berbondong-bondong investasi di Malaysia, entah itu dari segi properti ataupun juga bursa saham. Makin teruk, dia punya teruk tuh sampai tahap aku risaukan negara Indonesia nih. Uang sebanyak ini udah nggak ada lagi harganya ini rupiah kita ini udah ada harganya lagi. Sebanyak ini nggak ada harganya. Bisa kita pastikan kalau dolar naik terus, Indonesia kelaparan bos. Orang barangnya dari luar semua. Hai, welcome back to our YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan juga segala urusannya, amin. Nah, ini baru tadi Sari cek ya, 1 ringgit bersamaan dengan 4.501 rupiah ya. Padahal baru semalam saja tak sampai 4.500, sekarang dah. Ada yang Sari bacakan juga ya, orang Indonesia sendiri yang komen, mudah-mudahan sampai 1 ringgit 5.000 katanya. Aduh, mungkin dia yang bekerja di Malaysia itu dapat keuntungan lah ya kan, gaji daripada ringgit itu kalau ditukarkan ke rupiah boleh dapat banyak. Tapi ada kerugian yang sangat besar kalau mata uang suatu negara itu jatuh ya. Sekarang ini contohnya adalah rupiah. Oke teman-teman, kita tonton videonya. Kira-kira apa yang terjadi jika rupiah nilai mata uang satu negara ini merosot ya. Oke, so jom kita tonton videonya. Ringgit Malaysia jadi raja Asia, rupiah melemah di 3 terbawah. Terus kalian bilang, ngapain ngurusin hal begituan? Mending fokus urus diri sendiri, nggak ngaruh di kehidupan. Gembul, kalau rupiah terus melemah, harga-harga semakin tinggi, terutama yang impor. Bisa jadi pemerintah akan naikkan pajak. Siapa yang harus bayar? Siapa yang susah? Kita-kita juga. Betul. Susah cari makan, susah cari kerja. Sekalinya dapat kerja, gajinya dipotong buat pajak. Lu mau begitu terus umur hidup? Lu mau miskin terus umur hidup? Kalau saya sih ogah. Makanya pentingkan pendidikan, pentingkan belajar, jangan taunya makan doang. Kacau banget ya, ringgit Malaysia sudah mencapai rekor terbaru lagi Rp4.500 per ringgit. Jadi hari ini benar-benar rupiah itu melemah banget guys. Padahal hari ini Idul Adha ya, tanggal 27 Mei 2026 hari Rabu. Tapi walaupun hari ini bursa saham Indonesia tutup, namun mata uang tetap buka. Jadi memang kekuatan ringgit Malaysia ini luar biasa banget guys. Dan kalian kalau belum tahu, mata uang ringgit Malaysia itu sudah jadi yang terkuat di Asia, mengalahkan China ya guys. Jadi China juga performanya luar biasa, namun ringgit ini tetap nomor 1. Jadi kenapa ringgit Malaysia ini kuat banget ya guys? Karena investor asing itu berbondong-bondong investasi di Malaysia, entah itu dari segi properti ataupun juga bursa saham. Ada juga yang direct investment, intinya investasi besar-besaran di Malaysia ya sekarang ini. Banyak sekali gue dengar konglomerat itu pindah ke Malaysia atau punya second home di Malaysia, karena kita tahu kalau di negara barat sana banyak yang tidak terlalu aman ya sekarang karena perang. Apalagi Dubai yang katanya itu teraman di dunia, sekarang tidak lagi ya sejak perang di Iran. Makanya investor itu mencari-cari di mana tempat yang paling aman sekarang ini. Ya salah satunya Malaysia ini guys, kecipratan investasi dari asing. Tapi ya sulit ya guys kalau misalnya rupiah ini melemah terus ya, karena kita punya daya beli itu makin lama makin merosot. Jadi kalau kalian masih banyak cash dalam bentuk rupiah, yaitu pelan-pelan tergerus ya. Mudah-mudahan pemerintah sigap dalam menyikapi pelemahan rupiah ini ya guys, karena ini benar-benar sangat krusial. Itu aja guys, kalau kalian tertarik dengan analisis lebih mendalam mengenai geopolitik dan ekonomi, kalian bisa subscribe. Itu dengan cara masuk ke profil bio gue, ada tulisan subscribe, nah itu kalian klik aja guys. Selain kalian bisa akses video eksklusif, kalian juga bisa masuk ke grup yang mana bisa tanya jawab sama gue.
Mata uang Malaysia melesat tajam dan menjadi mata uang terbaik kedua di Asia. Dan ini hanya kalah dari Cina, teman-teman. Dan diketahui ini terjadi karena ekspor mereka benar-benar bertumbuh tinggi di kuartal pertama 2026. Dan perlu diketahui bahwa per akhir April, sebenarnya ringgit ini sempat menjadi mata uang terbaik pertama di Asia loh. Dan posisinya memang sekarang bergeser-geser antara yuan Tiongkok dengan ringgit Malaysia. Luar biasa ya. Emang apa yang bikin ekspor mereka bisa setinggi itu? Jadi gini Rin, motor utamanya itu adalah sektor elektronik dan semikonduktor. Jadi Malaysia ini udah jadi pemain kunci di rantai pasok AI dunia. Bayangin, produk terkait AI itu sekarang nyumbang lebih dari setengah total ekspor mereka. Dalam 4 bulan pertama 2026 aja, total perdagangan mereka udah tembus 1,127 triliun ringgit. Rekor tercepat dalam sejarah Malaysia. Terus ringgitnya sendiri itu pemulihannya gimana, Ri? Nah ini yang keren Rin, ringgit itu di Maret 2024 sempat di titik terlemah sejak krisis Asia 98. Tapi sekarang udah balik kuat lagi, naik hampir 9% terhadap dolar Amerika Serikat. Faktornya ya, ekspor mereka gila-gilaan tadi. Ditambah investasi asing yang masuk secara deras, terutama buat pembangunan data center. Jadi Malaysia ini beneran lagi di momen terbaiknya nih. Semakin hari nilai mata wang rupiah semakin teruk. Dia punya teruk tu sampai tahap aku risaukan negara Indonesia ni. Okey ke tak okey? Saya pun Sebab risau kalau korang juga tengok ya. graf penurunan tu memang sangat-sangat dahsyat tau. Dia macam langsung tak ada kenaikan tau. Memang menurun je setiap hari. So memang sekarang 1 juta rupiah, ini screenshot yang bulan lepas, aku rasa sekarang pun lebih rendah daripada RM230 ni. Bila aku buat video macam ni, akan ada orang Indonesia yang balas katanya currency ni tak penting. Okey, mata wang bukanlah segala-galanya, tidak menentukan ekonomi. Tengok negara macam China, mata wang tak tinggi pun. Yes, betul. Mata wang Cina, yuan memang tak tinggi. Tak tinggi macam dolar, tak tinggi macam euro. Tapi kita kena tengok dari segi performance currency tu sendiri. Kalau korang tengok performance currency tahun 2026, China berada di tempat pertama walaupun dia punya yuan tak tinggi. Diikuti dengan Malaysia. Tengok pula negara-negara yang berada di bawah. Philippines, Indonesia dan juga India yang sedang mengalami penurunan yang sangat-sangat teruk. Bila dah rendah macam ni, rakyat Malaysia apa lagi? Ambillah peluang untuk travel ke Indonesia. Banyak tempat-tempat menarik yang cantik-cantik, bandar pun ada, pulau pun ada. Tapi kali ni aku nak share tempat-tempat yang lebih kepada nature lah. Sebab selalunya orang Malaysia ni dia pergi Jakarta, dia pergi Bali, tapi apa kata korang try pergi satu tempat dekat Indonesia ni, nama dia Sumba. Tengok dia punya nature, memang cantik sangat weh. Lepas tu korang boleh pergi juga Komodo Island. Komodo Island ni memang tengah famous lah dalam 2-3 tahun ni. Ramai dah orang Malaysia pergi. Kalau tak tahu nak ambil apa, bolehlah ambil package ke, baca dekat thread ke. Ramai lah yang share. Yang ini aku rasa ramai orang Malaysia tak tahu ataupun tak pergi lagi. Mungkin sebab flight dia tak ada yang direct, kena tukar-tukar flight daripada Malaysia. Tapi Raja Ampat ni memang cantik. Kalau tak nak pergi pulau, nak pergi gunung, tengok pemandangan gunung cantik, boleh pergi dekat Bromo. Tapi bangun kena awal lah. 4 pagi dah kena keluar untuk tengok sunrise yang cantik. Oke teman-teman, nah ini tadi ringgit Malaysia pecah rekor ya, 4.500 untuk 1 ringgitnya ya. Aduh memang gawat ya, dalam beberapa bulan saja jauh sangat. Itu hari pernah saya reaction kan 3.800 ya, sudah takut di orang kan nanti akan 4.000, ada yang cakap tak sampai nanti 4.000, akhirnya udah sampai 4.000, 4.500. Kita pun tak tahu nanti akankah nanti sampai menyentuh harga 5.000 rupiah untuk 1 ringgit. Ini kacau juga ya. Sekarang lagi rupiah ke dolar pun memang teruk gila, hampir 18.000, dan takutnya lagi nanti sampai ada yang menerka hampir 20.000 rupiah ya. Gawat gila ya. Nah itulah, tak tahulah ya gimana kinerja pemerintah. Semua pun investor asing itu rasa macam tak selamat berinvestasi membangun ekonomi di Indonesia sana. Jadi mereka itu banyak yang keluar, banyak yang kabur ke negara-negara lain. Salah satunya yang paling banyak adalah ke Malaysia ya. Oke, nanti kalau untuk soal pelaburan ini kita akan bicarakan di next videonya ya. Oke, bicarakan pasar ringgit tadi ya. Katanya hampir kejar-kejaran lah dengan China. Padahal China itu negara maju ya. Malaysia walaupun dikatakan negara kecil saja, tapi tengok ya perekonomian mereka itu sekarang makin menguat ya.
Mungkin kalau bagi rakyat biasa ya, rasanya tak ada berpengaruh sama kami, macam kata Bapak Presiden kan. Orang kalau dekat desa-desa, kampung-kampung pun tak ada pakai dolar pun katanya kan. Nah, mungkin kalau sebagian rakyat yang kurang mengerti, ya mereka rasa tak ada berpengaruh. Padahal sangat-sangat berpengaruh. Apalagi dengan barang-barang yang makin mahal, pajaknya pasti makin tinggi kan yang dikenakan oleh pemerintah kepada rakyat. Kita yang membayar itu, bukan siapa-siapa kan. Itu yang masalahnya. Bukan soal langsung tak pakai kita uang ringgit, tak pakai kita dolar gitu. Oke, terasa memang sebenarnya kan. Oke teman-teman, nah kita akan lanjut lagi ke video seterusnya. Tapi sebelum kita lanjut, korang yang mau check out barang daripada Shopee, boleh klik back kuning dekat YouTube Sari video ini. Nah, korang boleh klik, boleh beli apa-apa saja barang dekat Shopee. Korang pastikan klik daripada channel Sari. Oke, thank you for support. Kita lanjut ya. Uang sebanyak ini udah nggak ada lagi harganya ini rupiah kita ini udah ada harganya lagi. Sebanyak ini nggak ada harganya. Ada US dollar sekarang 17.400. Ini bukan main-main, ini terburuk sepanjang sejarah. Kami yang bekerja di bagian keuangan, bank, money changer, dan keuangan pemerintahan juga paham betul apa yang terjadi nantinya. Dan ini semakin dekat. Bukan cuma US dollar, mata uang lain euro, Singapura dollar, Australia dollar, bahkan ringgit juga, ringgit Thailand baht juga naiknya parah-parah banget. Apa yang kami khawatirkan nantinya terjadi di Indonesia itu semakin dekat. Ini bukan main-main lagi, ini terburuk sepanjang sejarah. 17.400. Kemarin wartawan juga mewawancarai dari pihak BI juga tidak mau ikut dalam mengomen apa yang terjadi dengan rupiah saat ini. Ini bukan main-main lagi, ini serius. Kalau amit-amit dolar menembus 20.000 rupiah dan lu takut banget apa yang akan terjadi, sini gue jelasin secara cepat dan simple. Seperti yang lu semua tahu, rupiah sekarang sedang dalam kondisi yang kurang bagus. US dollar udah 17.300. Euro udah 20.000 lebih, ringgit udah 4.400. Padahal 3 tahun lalu itu 2023 semuanya itu di bawah 30%. Ringgit cuma 3.300, euro cuma 15.000, dan sekarang semua jadi mahal. Dengan situasi seperti ini berpotensi menaikkan harga barang impor, sehingga banyak barang-barang yang biasa lo konsumsi sehari-hari akan mengalami kenaikan juga. Karena secara lo nggak sadar, banyak banget barang-barang yang lo pakai di Indonesia ini mostly masih impor bahan bakunya. Kayak kemarin BBM naik banyak kan, terus sekarang cat juga naik, thinner naik, air minum dalam kemasan mungkin ntar lagi naik juga, soalnya bahan baku plastik kan naik gila-gilaan. Dan hal-hal lain yang berbau impor seperti obat-obatan, mungkin iPhone lu juga bentar lagi naik loh harganya, karena US dollarnya semakin kuat. Lalu efek keduanya apa? Biasa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga supaya menahan nilai tukar rupiah. Setelah itu dampaknya apa? Bisnis-bisnis akan lebih stagnan, lebih susah berkembang. KPR bunganya akan naik, kredit mobil juga mungkin naik, akhirnya orang-orang akan menahan dulu pengeluaran. Lalu dengan terjadinya inflasi karena kenaikan harga tadi, akhirnya ekonomi akan makin slow dan perputaran ekonomi kita juga akan melambat. Berikutnya terjadi apa? IHSG makin jatuh karena ada capital outflow, investor asing global akan takut, akan keluarin berbondong-bondong duitnya dari Indonesia. Bahkan kemarin aja kan udah keluar berapa triliun tuh, nggak tahu, sampai saham big bank anjlok semua. Biasanya saham-saham yang paling terkena parah adalah saham perbankan atau saham consumer goods. Kalau yang bertahan mungkin saham-saham yang berbau ekspor ya. Mungkin komoditas seperti coal, CPO itu juga mungkin masih bertahan, nggak se-anjlok yang perbankan atau consumer goods tadi. Lalu paling parahnya kalau misalkan ekonomi melambat terus, PHK mungkin terjadi karena perusahaan-perusahaan udah nggak bisa mendapatkan untung yang bagus. Tapi ingat, ini semua tuh hanya skenario terburuk. Kita berharap pastinya pemerintah kita bisa mencari solusi dan supaya rupiah semoga dalam waktu dekat bisa balik ke bawah 17.000 lagi. Ini ya yang Bapak bilang orang desa nggak pakai dolar. Memang Pak, orang desa nggak pakai dolar, tapi pakai motor. Motornya harus diganti oli setiap bulan. Nah, harga olinya naik dari 55.000 jadi 75.000. Gitu, Pak. Oh iya, Pak Presiden kan nggak paham, nggak pernah punya motor kan? Pak Presiden dari awal hidupnya kaya, punya mobil, kemana-mana disupirin. Nggak tahu tuh rasanya naik motor, merawat motor. Kalau motor itu harus diganti oli gitu. Kalau harus dibelikan BBM gitu, Pak ya. Oke, jadi pada intinya ya, katanya kalau orang Malaysia mau jalan-jalan ke Indonesia tuh jadi ditukar uangnya lebih banyak. Tapi menurut yang kita dengar tadi tuh ya, walaupun banyak ditukarkan uang ringgit ke rupiah, tapi barang-barang di Indonesia pun makin naik harganya ya. Jadi macam merasa sama saja, betul tak? Karena di Indonesia otomatis barang-barang itu jadi pun dimahalkannya.
Kira-kira macam mana menurut kalian kan? Bukan untung juga sebenarnya, sama saja. Iya betul tak? Atau bagaimana, ada penjelasan lain? Mungkin Sari kurang paham, boleh komen ya. Nah, pernah juga satu video daripada Benix ya. Benix pun ada mengatakan itu hari, dia ini pun Benix ini suka juga kan menghina Malaysia kan, memburuk-burukkan Malaysia, dan sekarang ini pula beralih memuji Indonesia. Sebab saya dulu tengok videonya, dia tak pro ke pemerintah dan sekarang sudah berpro ke pemerintah pula, dan katanya rupiah menurun itu ada untungnya. Padahal dari mana untungnya, yang ada rugi ya. Kita dengar dulu penjelasan daripada orang ini. Cum. My brother and sisters, ada konten kreator ngaco yang bernama Benix mengatakan bahwa kalau dolar menguat, Indonesia akan diuntungkan. Botak, lu kuliah nggak sih? Nih lu tonton videonya. Ya bahaya kalau dolar menguat, nanti rakyat menderita. Kenapa menderita? Nanti bahan-bahan impor tambah mahal. Hello, kalau Indonesia bakal hancur kalau rupiah itu makin melemah. Padahal kalau lu punya kewarasan yang cukup, lu bisa hitung, kita bisa untung juga. Dan memang harusnya diuntungkan. Kenapa? Karena ternyata Indonesia sekarang sudah menjadi negara eksportir. Jadi gini teman-teman, dolar berpengaruh ke kita apa enggak? Itu tergantung jumlah impor yang kita lakukan. Semakin kita banyak impor, maka dolar akan mempengaruhi kualitas daya beli negara kita. Dan si Benix ngaco ini, gue nggak tahu dia baca data BPS apa enggak. Nih gue bacain satu-satu ya. Daging di Indonesia kita tuh ekspor 327 juta US dollar. Sedangkan kita impor 35 miliar US dollar. Lu lihat tuh, jauh banget tuh. Susu, mentega, sama telur kita tuh ekspor 39 miliar. Sedangkan impornya itu 147 miliar US dollar. Bahkan sayur-sayuran kita tuh ekspor 4,7 miliar US dollar. Sedangkan kita impor 66,9 miliar US dollar. Buah-buahan kita ekspor 72 miliar US dollar, kita impornya 221,8 miliar US dollar. Bahkan karbo yang kita makan nih ya, atau kita sebut serealia kalau lu cek di BPS, kita ekspornya 936 juta US dollar. Kita impornya 304 miliar US dollar. Gak nyampe 1%, Bang. Jadi bisa kita pastikan kalau dolar naik terus, Indonesia kelaparan, bos. Orang barangnya dari luar semua. Lu cek, kita impor kedelai itu dari mana? Tahu tempe yang kita makan tuh asalnya dari mana? Ya betul, Amerika. Jadi makin US dollar menguat, makin kelaparan bangsa Indonesia ini. Mantap. Makanya dari fenomena ini, Pak Prabowo tuh udah menyiapkan food estate di Papua. Supaya kalau US dollar naik, kita itu nggak terlalu kena dampak sebenarnya. Tapi mohon izin Pak Jenderal, menurut saya yang terjadi di Papua, anak buah Bapak tolong ditertipin. Karena bagi saya, orang Papua tetap rakyat Indonesia, tetap bangsa Indonesia. Proyek boleh, tapi harus semua seneng. Karena kita satu negara. Makanya Bapak penting kalau punya penasehat, bawahan itu yang jujur. Dan Bapak tahu ciri-ciri bawahan jujur apa? Siap dibenci atasan. Karena kalau bawahan Bapak beres, nggak akan muncul tuh film pesta babi itu. Jadi teman-teman, udah clear ya, US dollar naik, kita kelaparan. Sip. Bistro mah berada. Ini pembahasan yang menarik sekali karena beberapa hari yang lalu gue lihat di TikTok serentak orang bikin video yang menyatakan bahwa melemahnya mata uang rupiah itu adalah hal yang baik yang akan memajukan industri kita, ekonomi kita, dan membuat kita menjadi negara maju. Gue komen di salah satu video yang paling rame waktu itu dan ternyata videonya udah di take down ya. Karena gue ngerasa ini keliru dan perlu diluruskan. Mengapa ini keliru? Begini. Depresiasi mata uang itu adalah hal yang lumrah dilakukan banyak negara. Tapi spesifik oleh negara-negara maju yang mata uangnya udah terlalu kuat. Satu, kedua, GDP-nya digendong sama ekspor. Contohnya Jepang gitu kan. Jadi dia perlu melemahkan mata uangnya supaya barangnya bisa keluar. Case kayak gini itu nggak applicable ke negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Pertama, mata uang kita nggak perlu dilemahkan lagi. Udah lemah dari awal gitu. Nggak ada urgensinya melemahkan lagi mata uang kita. Kecuali dia terlalu kuat, makanya perlu dilemahkan. Kedua, kita bukan negara yang GDP-nya dikatrol atau digendong atau digerek oleh ekspor. Dan kalau kalian lihat data terbaru, pertumbuhan ekspor kita itu kecil, 0,90. Pertumbuhan impor kita itu 7%. Kalau kita lihat transaksi perdagangan cuma 0,3.
Impor kita itu 10% lebih. Dan itu faktanya teman-teman. Bahkan korek api, lu tahu nggak korek api kayu yang biasa digunakan orang-orang itu masih kita impor dari Ceko sana. Sangat tidak masuk akal sekali kita melemahkan rupiah untuk memajukan ekspor. Sementara volume ekspor kita tidak sebanyak negara-negara ini gitu. Dan kita masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, bukan produk hilir. Yang mana itu jadi salah satu problem di negara kita. Ada juga yang berargumen bahwa ya memang sengaja dilemahkan supaya kita berdikari, mandiri, kita create inovasi, kita create produk dan lain sebagainya. Tidak semudah itu. Namanya produk butuh inovasi, inovasi butuh R&D, R&D butuh biaya. Selain butuh biaya, dia butuh waktu. Dan kalau rupiah terus melemah, artinya kan berpengaruh langsung pada transaksi masyarakat. Ya kan, berpengaruh langsung pada kebutuhan masyarakat. Uang yang kita keluarkan jauh lebih banyak, beban yang kita harus tanggung jauh lebih berat. Jadi nggak bisa pakai simplifikasi melemahnya rupiah untuk memajukan inovasi atau memberikan ruang tumbuh kemandirian dan berdikari. Nggak bisa. Karena kalau suatu negara butuh melemahkan mata uangnya untuk melakukan inovasi, berarti ada yang bermasalah dari negara tersebut. Karena inovasi itu nggak bergantung sama mata uang yang kita miliki. Ya itulah media sosial teman-teman, semua berhak berpendapat, semua berhak beropini. Namanya juga negara demokrasi ya. Tadinya mau gue stitch videonya yang gue komen. Ya, tapi sudah dihapus ya, sudah. Seenggaknya teman-teman udah paham lah bigger picture. Itu tadi ya. Katanya ada diuntungkan, katanya ada lagi dirugikan. Jelas-jelas lah dirugikan ya. Kalau berdampak nanti kepada rakyat, pasti akan berdampak juga dengan ini. Karena barang-barang yang daripada luar negara akan dicas lebih banyak juga ke Indonesia. Kita bayarnya pun guna rupiah yang harganya itu tak seberapa itu kan. Kita beli pakai dolar, ya pastilah semua nanti akan naik ya. Itulah jadinya rakyat lagi yang kena, bukan pejabat-pejabat ya kan. Pejabat enak lah nikmati semuanya, apalagi kalau yang pejabat masuk kantong sendiri. Nah itu agak lain lagi kan. Pun Indonesia pun agak susah sekarang. Orang-orang rakyat yang miskin makin miskin. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Apa-apapun kalian boleh berikan komentarnya di bawah menurut pandangan kalian. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri video kali ini, Sari mau racun kalian dengan satu produk ini. Kalau misalnya kalian batuk ya, contohnya sekarang ini pun Sari batuk, sakit-sakit tekak, korang boleh ambil ini. Nah ini memang best sangat ya, macam ini. Korang tinggal spraykan saja, buka penutupnya, spray set. Segar ya. Nah, korang boleh beli ini Strepsil Max Pro Direct Spray dekat bag kuning di bawah video ini. Oke, so terima kasih untuk check out supportnya. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.